جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Prayogi, NIM 43040250117. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dengan tema hubungan pendidikan akhlak dengan kondisi psikologis, yang saya ambil sumbernya dari artikel jurnal yang berjudul Aplikasi Tazkiyatun Nafs dalam Psikoterapi Islam. Jurnal ini ditulis oleh Mariatul Qibtiyah, Arini Zakiyah, Hilma Nadia Failasufa, Abdullah Nur, dan Ahmad Zini Ilma, yang diterbitkan oleh Hizbah, Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam, oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2024. Dalam tema pembahasan ini akan menghubungkan antara pendidikan akhlak dengan kondisi psikologis manusia melalui konsep penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs dalam akhlak tasawuf. Jadi dalam artikel ini membahas tentang bagaimana ajaran tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa itu dapat diterapkan dalam konteks psikoterapi Islam sebagai sarana untuk menumbuhkan kesehatan mental dan membentuk akhlak yang baik. Dalam jurnal tersebut, para penulis itu menjelaskan bahwa hati manusia adalah pusat dari segala perilaku. Contohnya ketika hati seseorang itu dipenuhi oleh sifat-sifat seperti iri, sombong, dengki, dan tamak, hal itu tidak hanya mengganggu hubungan sosial, tetapi juga menimbulkan macam-macam gangguan psikologis seperti stres, kecemasan, atau bahkan depresi. Nah, sebaliknya, jika hati itu disucikan melalui proses pendidikan akhlak seperti sabar, syukur, tawakal, dan ikhlas, maka seseorang akan mencapai ketenangan jiwa dan juga kestabilan emosi. Selanjutnya, tujuan utama dalam artikel tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa pendidikan akhlak itu bisa diintegrasikan dengan prinsip-prinsip penyucian jiwa, yakni bukan hanya memperbaiki perilaku secara lahiriah, tetapi juga menjadi terapi psikologis yang mendalam. Untuk metode penelitian dalam jurnal tersebut yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan pendekatan studi kepustakaan atau library research. Di situ para penulis menelaah literatur klasik dan modern tentang tasawuf, psikologi Islam, serta praktik bimbingan konseling Islami. Nah, hasil dari kajian tersebut menunjukkan bahwa tazkiyatun nafs itu dibagi menjadi 3 tahapan utama, yaitu yang pertama ada tahali, yaitu pembersihan dari sifat tercela. Yang kedua ada tahali, yaitu menghiasi jiwa dengan sifat terpuji. Yang ketiga ada tajali, yaitu terbukanya cahaya ilahi dalam jiwa. Jadi ketiga proses itu bukan hanya menunjukkan pengalaman spiritual, tetapi juga mekanisme psikologis yang membantu seseorang untuk mengatasi serta menenangkan pikirannya. Nah, dengan begitu tazkiyatun nafs bukan hanya sekedar ritual keagamaan, tetapi juga sebuah pendekatan yang bisa dilakukan dalam dunia pendidikan akhlak modern dan juga terapi psikologis Islami. Untuk kelebihan dalam artikel tersebut adalah kemampuannya untuk menggabungkan konsep akhlak dalam tasawuf dengan teori psikologi modern. Di situ penulis mampu menjelaskan bahwa pembersihan hati atau manajemen jiwa tidak bertentangan dengan pendekatan psikoterapi, melainkan dapat saling melengkapi. Nah, untuk kelemahannya sendiri dalam artikel tersebut yaitu masih bersifat konseptual. Artinya belum menyertakan data yang empiris yang mengukur tazkiyatun nafs dalam menurunkan stres atau gangguan mental. Jadi karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk pendekatan psikologi eksperimental.
Jadi kesimpulan dalam jurnal tersebut dapat kita pahami bahwa pendidikan akhlak dan kondisi psikologis itu memiliki hubungan yang erat dan saling memengaruhi. Yaitu ketika seseorang dibimbing untuk memperbaiki akhlaknya melalui proses tazkiyatun nafs, maka ia tidak hanya membentuk perilaku yang baik di luar, tetapi juga menumbuhkan ketenangan dan keseimbangan jiwa di dalam dirinya. Demikian pembahasan saya mengenai hubungan antara pendidikan akhlak dengan kondisi psikologis berdasarkan artikel aplikasi Tazkiyatun Nafs dalam psikoterapi Islam. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran bahwa penyucian hati bukan hanya sekedar ajaran moral, tetapi juga fondasi bagi kesehatan mental manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.